Guys, kalau lu cari mukanya Kaisang lagi diwawancara tentang putusan MA ngelolosin dia, lu nggak bakal nemu. Kaisang ngumpet, disembunyiin, itu udah template. Kalau bapaknya yang nongol, nanya ke bapaknya bakal bilang, tanya aja ke MA. Iya kan? Bukan urusan saya itu, saya belum tahu. Abangnya ditanya, sama juga, tanya aja tuh Kaisang. Itu ada putusannya dari Kaisang, keputusannya mau maju atau enggak. Kalau pelanggaran satu udah dibiarkan, maka pelanggaran berikutnya akan ada lagi. Aku pengen tahu sih mana yang kemarin bilang kalau Gibran itu bukan nepotisme, bukan politik dinasti. Terus sekarang nyebut Kaisang apaan nih? Lu mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong kalau misalkan nggak suka nggak usah dipilih, atau lu mau ngomong kan yang milih rakyat bukan dia mau sendiri. Bahkan ada juga yang bilang nih kalau keturunan Jokowi semuanya bagus untuk bangun Indonesia, gua akan pilih. Ngaji, bukan begitu. Yang dibahas orang-orang adalah masalah MA yang ngubah usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur hanya untuk Kaisang. Itu yang dipermasalahin. Mau ngarepin apa dari Kaisang? Pengalaman juga belum punya. Sekarang nih warga Indonesia, lu mau tanya siapa? Lu tanya ke Jokowi, lu nggak bakal bisa. Lu nggak bakal dapet jawaban apapun dari Jokowi yang katanya presiden paling dicintai rakyat itu. Nggak bakal ngasih lu jawaban apa-apa. Dan gue udah sering bilang ini di video gue, kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong, public speakingnya burik, ya kayak Jokowi. Lu nggak jengah punya presiden kayak gini. Iya, Jokowi bagus, bapak pembangunan, bagus. Dia juga ngebangun dinasti tapi. Dan lu nggak perlu kaget kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah untuk mementingkan kepentingan seseorang atau suatu kelompok. Oke guys ya, keren sekali pendapat-pendapat dari anak-anak muda Indonesia guys ya. Kita akan melihat bagaimana nih reaksi respon anak-anak muda dengan situasi yang saat ini tengah terjadi guys ya, yakni Mahkamah Adik yang memberikan aturan khusus untuk sang adik berikut ini. Coba bantu gua ngerti kenapa lumrah anak presiden bisa ngajuin diri jadi cawapres, lanjut jadi cawagup, jadi wali kota, dan mantunya dari calon wali kota. Tolong kasih tahu gue gimana caranya untuk bisa ngerti itu semua di negara yang katanya demokrasi, yang katanya sudah reformasi dari Orde Baru. Disclaimer, mohon maaf banget, gue nggak pernahnya ngomongin hal politik di platform gue ini, karena gue juga membawa nama institusi dan juga gue mengajar mahasiswa-mahasiswa. Tapi sudah nggak masuk di nalar gue. Pertama kalinya dalam sepanjang Instagram gue pun gue ngepost sesuatu yang politis. Kenapa? Karena siapa yang anggap itu wajar? Siapa yang menganggap bahwa anak presiden itu kemudian lanjut jadi cawapres, kemudian lanjut menjadi cawagup? Gue gak mau ngomong spekulasi sama sekali, enggak. Gue mau disclaimer dulu. Pertama, gue tidak sedang menjatuhkan presiden yang sedang bercokol saat ini. Gue hormat sekali sama Pak Jokowi dan banyak banget pencapaiannya. Tapi gue gak ngerti semua antek-antek partai dan semua situasi demokrasi yang memperbolehkan situasi tersebut makin didukung-dukung. Yang kedua, disclaimer juga, gue akan menjunjung tinggi siapapun presiden dan wapresnya nanti yang sudah terpilih oleh rakyat lebih dari 50%, dan gue gak akan menjatuhkan itu. Tapi hari ini statement dan keluar pengumuman bahwa cawagup Jakarta adalah anak bontotnya. Seperti kita ketahui kemarin, gue tadinya awalnya sangat-sangat 02 banget gitu ya. Gue sangat mendukung anak muda untuk maju dan full force untuk anak muda. Karena dia seumuran sama gue ya. Cawapres kita adalah seumuran sama gue, jadi gue dukung 100%. Kemudian sudah berjalan, akhirnya gue memilih untuk tidak memilih anak muda tersebut. Kemudian saya memilih ke tempat lain karena usut punya usut, ternyata MK adalah omnya yang meloloskan, ibarat kata menabrak peraturan-peraturan ini, dan itu tidak boleh menjadi wapres sebelum umur 40. Tapi ya udah, saya terima. Tapi hari ini gue nggak bisa terima banget karena nggak ada background apapun, nggak ada background di dalam pemerintahan, tidak ada background partai baru jadi ketua partai beberapa bulan, kemudian duduk menjadi cawagup. Dan kalau nanti terpilih ataupun tidak, karena gue KTP Jakarta, jadi gue merasa berhak untuk ngomong. Ada 3 hal yang menurut gue sangat-sangat beban banget di gue, dan terserah nanti mungkin kalau gue ditangkap atau mungkin UU ITE, saya sedang tidak menjatuhkan apapun, saya menjatuhkan sistem. Kenapa sistem di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang memilih itu dulu Pak Harto dilengserkan dan digulingkan oleh semua mahasiswa
semua anak-anak muda itu menggulingkan Pak Harto karena Mbak Tutut jadi mensos, Mbak Tutut jadi menteri. Semuanya teriak-teriak, semua jajaran antek-antek cendana bercokol pada pemerintahan, kemudian digulingkan, reformasi, semuanya demokrasi, semua memilih menjadi partai yang semua bisa memilih. Dan perjuangan anak muda saat itu, kami yang keluarga Tionghoa itu juga korban kerusuhan, korban penjarahan, korban jiwa, korban lari-lari ke luar negeri. Korban ini itu karena penjatuhan rezim, dan rezimnya selesai karena nepotisme. Yang nggak ngerti nepotisme, please Google atau chat GPT. Nepotisme itu tidak ada background, tetapi diposisikan pada posisi-posisi krusial karena network keluarga ataupun orang terdekat. Kenapa itu jadi wajar? Kenapa itu jadi lumrah? Sampai saat ini, tolong bantu gue untuk mengerti. Gue sedang tidak menjatuhkan siapapun. Gue akan coblos, gue akan dukung ketika performanya sudah jelas. Sama seperti gue memilih si calon-calon manajer atau calon-calon pemimpin-pemimpin perusahaan. Aku akan memilih siapapun yang kompeten, walaupun itu saudaraku. Kalau dia kompeten, aku akan dukung. Tapi hari ini lengkap semuanya bahwa MA, Mahkamah Agung, sudah memutuskan bahwa ketika melapor sebagai cawagup belum umur 30, tidak apa-apa dibablaskan. MK menyelamatkan abangnya, MA menyelamatkan bontotnya. Kemudian ada juga berita ini, PAN mendukung menantu barunya yang sedang hamil akan maju sebagai wali kota Sleman. Kemudian sudah tahu bahwa ipar pertamanya juga sudah menjadi wali kota Medan. Dan masih banyak lagi. Dan ketua MK waktu itu adalah adik ipar dari presiden yang sedang bertugas saat itu. Tolong, coba ngertiin. Coba gue gak ngerti, gue sebagai awam aja. Dan gue sebagai pembayar pajak yang setia. Pajak gue tidak pernah bolong dari pertama kali gue kerja sampai sekarang. Yang kedua, gue rakyat Indonesia yang tidak pernah berkhianat pada Indonesia dan selalu menggunakan hak pilih saya. Yang ketiga, gue adalah orang yang sangat cinta Indonesia nomor 100%. Dan pengen ngelihat Indonesia menjadi lebih baik. Kalau memang Indonesia menjadi lebih baik, tolong jelaskan ke gue. Jelaskan, karena nalar gue gak nyampe. Gue gak ngerti, dan gue gak bisa mengerti, dan gue gak bisa tidur kepikiran hal ini karena Indonesia bahkan saat ini lebih parah daripada kasusnya Filipina yang rezim sebelumnya menurun kepada anaknya karena dimenangkan lewat sosial media, tapi dia cuma beberapa orang. Tapi yang ini udah lebih dari 4 darahnya ada di posisi tersebut tanpa background pemerintahan. Boleh nggak gue dikasih tahu sekarang? Boleh nggak teman-teman sekarang yang kemarin mendukung 100% semua situasi ini dan tetap mendukung, gue nggak sedang mencari keributan, gue pengen mencari diskusi. Gue pengen tahu dan gue pengen ngerti nalar gue untuk bisa nelen. Karena gue berhak, karena paspor gue masih hijau, KTP gue masih Jakarta, dan darah gue kalau dibelek masih tulisan Indonesia. Ketika anak-anak muda dulu menggulingkan rezim sebelumnya, kita bersatu padu karena kita berani bersuara, berani beropini. Sekarang gak ada yang bersuara dan gak ada yang beropini dan gak ada yang peduli karena kita udah dibuat bodoh dan dibuat berita-beritanya oleh para buzzer-buzzer. Artis-artis kita juga akan jadi kepala-kepala daerah, silahkan, gak masalah. Kalau memang ternyata kompeten, monggo. Tetapi berita-berita jangan dibelokkan dan orang-orang yang beropini publik sedang tidak membuat keributan. Kami sedang menyuarakan isi suara hati dan sedang bertanya. Kalau memang saya bisa diundang ke Istana Presiden dan bisa ceritain apa alasannya semua jajaran dan calon-calon strategi pemerintahan ke depan, saya dengan sangat terbuka, saya cium kaki Bapak, saya cium tangan Bapak, dan saya dukung pemerintahan Bapak-Bapak semuanya. Tapi tolong jelaskan apa nalar di balik nepotisme ini? Apa nalar di balik kolusi? Apa nalar di balik pembodohan masyarakat ini? Apa nalar di balik pembablasan MK dan MA saat ini? Tolong jelaskan, tolong jelaskan, tolong jelaskan. Oke guys ya, saya salut dengan pemuda-pemuda Indonesia yang bisa mencermati situasi ini dan mampu berpikir kritis serta merespon dan mereaksi hal-hal yang kurang beres yang terjadi di dalam negeri kita ya. Jangan jadi anak muda yang apatis, tetapi jadilah anak muda yang kritis
dengan situasi-situasi di tanah air untuk kebaikan-kebaikan bangsa dan negara kita, ya. Memang situasi saat ini guys, ya, kita melihat bagaimana korupsi dan nepotisme, ya, itu masih menjadi budaya yang sangat kuat dan kental, ya, di Republik kita. Terutama sekarang nepotisme guys, ya. Kita lihat dari keluarga Pak Jokowi guys, ya, dan salah satu anak bungsunya yakni Mas Kaisang saat ini digadang-gadang untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Padahal usia Mas Gibran ini masih belum cukup, ya, memenuhi syarat untuk pendaftaran. Tetapi ya diubah oleh MA jadi bisa guys, ya, usia 29 tahun jadi boleh masuk untuk syarat pendaftaran menjadi gubernur DKI Jakarta, ya. Jadi aturan-aturan hukum di Indonesia sekarang, ya, itu bukan dilihat berdasarkan kebutuhan rakyat, ya, tetapi dilihat berdasarkan kebutuhan dari penguasa. Ya, ini tentu jelas tidak boleh kita biarkan situasi-situasi seperti ini terus terjadi dan kita menganggap bahwa ini hal yang biasa saja. Kalau tidak suka ya nggak usah dipilih. Nah itu kemarin saya lihat juga ada komentar-komentar di video saya yang berkomentar seperti itu. Simpel saja, kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. Artinya orang-orang seperti ini mereka hanya melihat sisi akhirnya saja, tetapi mereka tidak peduli dengan prosesnya. Mau proses itu curang ke, mau proses itu benar ke, ya, mau proses itu seperti apapun itu mereka nggak mau tahu. Intinya hasil akhirnya. Kalau suka pilih, kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. Butuh waktu nggak lo pada buat mikir? Mau kasih waktu 5 menit, pas videonya baru balik lagi. Oke, MA perintahkan KPU cabut batas minimal usia 30 tahun untuk calon kepala daerah. Kaisang bisa maju pilgub tuh, udah di highlight. BTW gue di sini bukan yang mau belain para kandidat lain yang bakalan maju ke pilgub Jakarta ya. Gue bukan orang Jakarta juga, cuman gue rasa isu ini harus diangkat ke publik biar orang-orang tahu broader implication dari masalah ini tuh apa. Apa? Udah gue kasih tau waktu 5 menit, gak pada mikir. Apa? Kasih tau gue. Coba lo pada sebutin aja dong. Gue udah males sebenarnya. Hidup gue ini penuh persekusi lo tahu. Ya gue rasa gue gak perlu menjelaskan secara detail ya kenapa peraturan itu muncul dan untuk siapa sebenarnya peraturan ini tuh diistimewakan. Punya otak, mikir deh. I mean, emang di Indonesia itu gak ada ya orang yang lebih capable gitu yang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta? Emang siapa, Bim? Anies gitu? Gak juga. Siapa aja kek, kenapa harus dia gitu? Kenapa harus, ya kayak kita ini udah tahu template ini bakalan kemana gitu. Gak usah diadain pemilihan gubernur gak sih? Udah langsung aja, lo tanda tangan sendiri, lo maju, udah langsung lo pilih. Gak perlu ada acara-acara tai-taian ngubah aturan ini itu. Buang dana lo tahu. Kalau emang dia yang bakalan jadi ya udah maju aja langsung hajar. Emang Indonesia tuh human resource-nya udah habis atau gimana sih? Perasaan banyak kok masihan orang-orang Indonesia yang lebih capable, yang hidden gem yang nggak masuk ke media yang selama ini berada di belakang layar mungkin nggak pada mau maju sih ya, pada nggak mau jadi setan gitu, pada nggak mau ikut campur urusan pemerintahan karena udah sinting juga gitu kan. Yang maju jadinya orang-orang nggak, aduh mohon maaf nggak mau sebut. Wait a second, emang kalau si Kaisang maju, gue mau survei kecil-kecilan aja sih. Emang lo pada warga Jakarta mau milih dia? Apa alasan lo pada kalau mau milih dia? Karena anak muda gitu. Karena anak muda bisa merepresentasikan. Gak ada track recordnya lo tahu? Apa track recordnya? Sang pisang apa sih? Gak jelas. Ganti yang lain aja. Jangan bikin gue emosi. Gak jelas. Ganti aja. Mundur Kaisang, mundur. Gue sediakan kolom komentar, silahkan berdebat. Kena lo. Yuk Mas Gibran, yuk langsung aja yuk jadi presiden tahun 2029 yuk. Langsung aja di list. Mas Kaisang gak usah jadi wakil gubernur Jakarta. Langsung aja yuk jadi gubernur Jakarta. Siapa lagi? Mas Bobi, udah paham lah jadi apa. John Etes, nah langsung aja yuk, gak usah diturunin kalau perlu
batas usia jadi gubernur tuh jadi 0. Nah, John Etes bisa nih langsung nih. Yuk siapa lagi yuk? Ibu Riana mau jadi apa nih kira-kira nih? Pak Jokowi setelah lengser mau jadi ketua partai mana nih? Ayo, coba deh kalian ramal ya. Keluarga Pak Jokowi bin Bapak Jokowi ya. Gibran bin Jokowi, Kaisang bin Jokowi. Keluarga-keluarganya tuh nanti bakalan jadi apa sih di negeri ini? Ayo, tebak ya, tulis di kolom komentar. Ternyata ya isu UKT sama Tapera yang belakangan nih rame itu pengalihan doang biar kita semua ke distract gitu ya kan. Tiba-tiba MA udah ketok palu tuh ya kan ya, ubah batas usia untuk pencalonan kepala daerah di pilkada serentak nanti gitu loh. Ya ternyata memang lembaga di negara kita ini berjalan sesuai dengan fungsinya ya. Contoh nih MK membantu kakak gitu ya kan, artinya membantu kakak. MA itu artinya membantu adik, udah bener tuh. Lanjutkan, terbaik memang. Sewaktu Gibran mencalonkan jadi cawapres yang kurang usia, kalian sebut waktunya anak muda berkarya. Sekarang Kaesang mencalonkan jadi wakil gubernur DKI Jakarta yang kurang usia, kalian sebutkan apa lagi? Waktunya anak muda berkarya. Sedangkan jual martabak aja dia tidak laku. Jadi ketua PSII juga dia nggak gagal. Terus kalian mau sebut apa? Seandainya anaknya Pak Anies kurang usia, apakah kalian terima? Seandainya anaknya Pak Ganjar kurang usia mencalonkan, apa kalian terima? Makanya sebenarnya di sini biang keroknya siapa? Yaitu kepala negara kita. Dengan seenaknya mencalonkan anaknya yang kurang usia. Ini suatu saat akan jadi contoh buat masyarakat. Apakah nanti suatu saat kalau ini dicontoh, apa kalian terima? Hai guys, selain keputusan MA yang membuat kontroversi akibat perubahan usia untuk mencalonkan di pilkada nanti, mungkin ada beberapa hal yang ketutupan nih dari itu. Ada beberapa peraturan yang direvisi juga. Contoh peraturan pertama adalah RUU TNI dan Polri. Dimulai dari TNI dulu ya. Jadi RUU TNI ini disetujui lah sama DPR. Apa sih pasal-pasal yang krusial? Yang pertama mengenai batas usia pensiun. Jadi sebelumnya menurut pasal UU TNI kan pensiun itu di umur 58 tahun. Tapi untuk revisian yang baru itu menjadi 60 sampai 65 tahun batas untuk pensiun. Nah, itu tuh dicantumin di pasal 53 Undang-Undang TNI. Nah, yang kedua yang krusial adalah mengenai pasal 47 ayat 2 RUU TNI yang mencakup isi bahwa prajurit TNI yang aktif itu dapat menduduki kelembagaan di negara maupun kementerian. Dan untuk RUU Polri sama, dalam pasal 30 ayat 2 A dan B diatur bahwa usia pensiun itu bukan lagi 58 tahun melainkan 60 sampai 65 tahun. Nah, hal ini makin krusial lagi didorong di pasal 30 ayat 4 bahwa usia pensiun Kapolri itu bisa diperpanjang melalui keputusan presiden. Yang ketiga, Polri bisa mengawasi dan memblokir ruang cyber. Hal ini dituangin di pasal 14 ayat 1 huruf B. Untuk yang ketiga, Polri itu bisa melakukan penyadapan. Hal ini juga dituang di pasal 14 ayat 1 huruf O RUU Polri. Yang keempat, Kapolri itu diizinkan menjadi intelijen. Hal ini diatur pada pasal 16B ayat 1 di draft RUU Polri yang memberikan kewenangan untuk menyusun rencana dan kebijakan di bidang intelkam. Tahu apa yang ditakutin dari RUU Polri ini? Yaitu kewenangan spionase dan sabotase. Hal ini juga bisa mendukung dari RUU penyiaran, yaitu dibungkamnya masyarakat. Nah, bahasan yang kedua adalah tentang RUU penyiaran. Udah gue bahas sih di video tersendiri. Di RUU penyiaran itu ya, kita sangat dibatasi lah. Apa-apa harus lapor ke KPI. Kita mau nyampein sesuatu di media sosial harus melalui KPI. Dan pada intinya RUU penyiaran adalah menyabotase kebebasan pers. Dan itu juga kita harus kawal terus. Nah, yang ketiga ini ada keputusan presiden yang menyetujui bahwa ormas keagamaan itu bisa mengelola tambang. Hal itu diatur dalam PP nomor 25 tahun 2024.
yang ditandatangani dan disetujui Presiden itu pada tanggal 31 Mei 2024. Sebenarnya hal ini nih ada pembelaannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Katanya menurut beliau hal ini tuh menjadi efektif karena melihat organisasi keagamaan kan mempunyai background organisasi, dan ini tuh termasuk bentuk dari mencerminkan Undang-Undang 45 tentang mensejahterakan rakyat lah. Akhirnya hal ini tuh dipikir menjadi wadah untuk masyarakat lebih maju lagi. Yang keempat adalah kebijakan tapera itu tetap akan dilakukan walaupun banyak kontroversinya. Sebenarnya tapera ini kan tabung perumahan rakyat ya. Katanya kan gaji-gaji itu pada dipotong sekitar 3%. Padahal kalau kita hitung-hitung, kalau gajinya memang di rata-rata UMR dipotong 3%, dihitung nih sampai 50 tahun, itu tuh baru mencapai 90 juta. Hal ini nggak menjadi efektif karena sebenarnya kan banyak prioritas lain, kebutuhan lain gitu. Terkadang ada orang-orang yang sudah mempunyai rumah juga gitu. Jadi hal ini sebenarnya mengundang kontroversi, apalagi di kalangan buruh ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus menjadi highlight di negara kita, bukan cuma keputusan. Ternyata ada beberapa hal yang harus kita kawal juga. Ada beberapa pasal-pasal yang mungkin kalau kita lihat lebih lanjut, peraturan pasal ini bisa aja merugikan kita. Jadi jangan sampai kita lengah. Oke guys ya, yang menurut saya juga merugikan kita adalah tapera ini ya, tabungan perumahan rakyat. Karena gaji-gaji dari kita sebagai rakyat itu sudah banyak potongan menurut saya ya. Potongan dari BPJS, tunjangan hari tua ya, jaminan sosial lainnya, lalu kemudian ada pajak penghasilan juga, dan sekarang ditambah lagi dengan tapera ini ya, potongan 3%. Jadi kalau akumulasi semuanya ya, tadi banyak guys ya, duit-duit kita yang terpotong ya. Kebijakannya sih katanya untuk tabungan untuk rakyat Indonesia bisa memiliki rumah ya. Namun sampai dengan saat ini kita masih belum mengetahui rumah yang seperti apa, bentuk rumah yang seperti apa. Apakah nanti semua rakyat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok sekalipun dapat memiliki rumah, ataukah ini hanya untuk orang pantai, orang gunung, orang kota, atau orang desa ya. Itu semua masih informasinya belum tersampaikan sepenuhnya ya. Tapi dari kalkulasi perorangan ya, dalam waktu 40 bahkan sampai dengan 50 tahun ya, untuk satu orang pun belum tentu potongan tabungan sebanyak 3% itu bisa dibelikan rumah ya. Karena kita tahu bahwa rumah ini seiring dengan bertambahnya waktu ya, harga tanahnya makin mahal, harga bangunan juga ikut naik guys ya. Kayaknya program ini ya secara nalar agak susah atau sulit untuk diterima ya, dan masyarakat Indonesia juga banyak yang keberatan dengan potongan-potongan dari gaji mereka ya. Karena kesehariannya aja udah sulit, udah susah nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi dengan potongan ini itu ya. Ditambah lagi dengan PPN setiap kali Anda berbelanja di supermarket, Anda makan di restoran, Anda nongkrong sekedar minum di kafe dan sebagainya, itu semua ada pajaknya guys ya. Emang tepat kok kalau Jokowi dan Prabowo itu bawa narasi keberlanjutan. Tapi keberlanjutan Orde Baru. Kembalinya Dwi Fungsi ABRI adalah bukti konkret mereka nerapin narasi keberlanjutan. Tapi keberlanjutan Orde Baru. Padahal, dulu ketika reformasi 98, salah satu tuntutannya adalah hapuskan Dwi Fungsi ABRI. Itu tuntutan yang kelima. Dan baru terlaksana di eranya Gus Dur, di mana tentara dikembalikan ke barak dan fokus menjaga teritorinya NKRI. Bang, kenapa sih tentara polisi nggak boleh ngisi jabatan sipil? Siapa tahu mereka kompeten? Ya karena ada trauma sejarah. Ketika zaman Orba, kedaulatan sipil dan supremasi sipil itu hilang ketika mereka yang bersenjata itu menduduki posisi sipil. Coba kita bahas ya. Dwi fungsi itu artinya ABRI punya dua tugas. Yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang kedua memegang kekuasaan dan juga mengatur negara. Semua jadinya.
Konsep ini awalnya dicetuskan oleh Jenderal Ahmad Nasution pada tahun 1958, di mana beliau bilang bahwa dui fungsi adalah jalan tengah antara militer dan juga sipil. Nah, di zamannya Soeharto, kemudian jabatan tentara dan juga polisi menempati sipil ini semakin luas, sampai kemudian di level RT, kepala daerah, menteri, bahkan di parlemen ada yang namanya fraksi ABRI. Gila nggak tuh, di anak emasinnya. Dan presidennya juga militer, Soeharto itu sendiri. Nah, baik lagi, apa emang yang bahaya dari dui fungsi ABRI? Pertama jelas mengurangi partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan dan politik. Misalnya nih, lo udah capek-capek belajar tes CPNS, tapi lo juga akan tahu kok bahwa ujung-ujungnya bos-bos PNS akan milih oknum-oknum halode untuk menempati posisi ASN. Arogansi yang biasa dilakukan oleh kemudian tentara dan polisi akan mengurangi masyarakat sipil untuk pengen terlibat karena mereka takut mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan pendapatnya. Terus rentan sekali adanya penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, dan juga praktik pelanggaran HAM. Kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Karena mereka tahu nih bahwa mereka ini punya backingannya adalah orang-orang bersenjata. Udah deh, ikut abang aja korupsi. Kalau ade macem-macem, nanti abang panggil kawan-kawan abang ini bawa senjata ke ade. Dan tentu, ini menunjukkan bahwa rezim Jokowi itu mundur ke belakang. Jokowi itu bisa jadi presiden, ya karena reformasi. Tapi dia juga lah yang kemudian mengkhianati dan mengkorupsi tuntutan daripada reformasi itu sendiri. Bahkan menurut imparsial, tahun 2019 ada 1592 TNI yang menduduki posisi sipil, dan 29 diantaranya adalah ilegal yang boleh diatur dalam UU TNI. Dan kita juga lihat kok saat pemilu kemarin misalnya ada pengerahan Polri dan juga TNI dalam memenangkan paslon pilihan Jokowi. Dan ini mereka belum dudukin posisi sipil, apalagi udah. Dan ini akan membuka kotak Pandora dominasi militer dan juga polisi di dalam kehidupan sipil. Apalagi nanti misalnya Prabowo menang dan dia juga merupakan kelompok dari militer, kita akan melihat di anak emasin apa nanti militer dan juga polisi. Jadi gimana para all-in dan juga oke gas? Mereka bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kursi, rakyatnya tetap nganggur, tetap ngantri buat sembako dan beras. Enak, keberlanjutan, enak. Oke guys ya, ini ada aturan yang terbaru di mana dibuatkan undang-undang yang memberikan ruang yang lebih luas kepada para TNI Polri aktif guys ya, bukan pensiunan, tetapi yang masih aktif untuk bebas mengisi posisi atau jabatan manapun ya, terutama di kementerian. Jadi kementerian apapun itu ya bisa diisi oleh orang-orang dari TNI dan Polri aktif guys ya. Mau nanti menteri pendidikan pemuda olahraga itu bisa dari TNI Polri ya, ataupun bidang-bidang lain pun ya yang sebenarnya itu diisi oleh orang yang backgroundnya harusnya sipil ya, bukan militer, tapi bisa jadi diisi oleh orang-orang dari militer guys ya. Sehingga ini nantinya ke depan saya khawatirnya ya sipil akan terdegradasi ya, dan ini yang kita khawatirkan ya, ketika negara kita dikuasai oleh kekuatan militer. Kita sudah mempunyai sejarah yang kelam di masa lalu, jangan sampai itu nanti terjadi ataupun terulang lagi ya. Nah, ini bukan malah tambah maju ya, malah kita kembali lagi ke belakang guys. Hai, saya kali ini akan bahas putusan Mahkamah Agung yang keluar 29 Mei 2024. Nomornya kalau mau dicari ya 23P_HUM_2024. Dan ini adalah sebuah putusan uji material terhadap peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 yang ada pasal 4 ayat 1 huruf D-nya mengatur bahwa usia calon gubernur dan calon wakil gubernur 30 tahun, kemudian calon bupati, calon wali kota dan para wakilnya minimal 25 tahun itu ditentukan sejak penetapan pasangan calon. Ini bunyi peraturan KPU-nya. Nah, memang untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diujinya ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Agung harusnya menguji terhadap undang-undang yang mengaturnya, karena memang sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu dibentuk atas dasar atribusi ataupun delegasi. Ya, jadi mereka akan cek sebenarnya peraturan di atasnya bicara seperti apa sih. Nah, peraturan di atasnya teman-teman itu adalah undang-undang pilkada.
Dia beberapa kali diubah, tapi yang diacu persis adalah yang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ada pasal 7 huruf E-nya, tapi tidak disebut umur itu sejak kapan. Sementara peraturan KPU karena memang harus sangat operasional, harus menentukan kan sejak kapan. Apakah sejak pendaftaran calon misalnya, apakah sejak penetapan calon, atau yang lainnya. Itu yang saya maksud dengan sejak kapan. Mahkamah Agung mengabulkan ini. Jadi sekarang bunyinya singkat kata ya, nanti teman-teman kalau tertarik download aja, kemudian nanti bisa dibaca dengan jelas ya. Ini saya memberikan summary-nya aja. KPU harus mengubah peraturan KPU itu terhitung sejak pelantikan. Saya sebagai orang hukum, saya akan kritik dulu dari tentu saja penalaran hukumnya. Jadi kalau kita baca betul pertimbangan hukumnya si hakim, memang sebuah putusan itu harus dinilai pertama-tama dari penalaran hukumnya atau legal reasoningnya yang akan ada dalam pertimbangan hukumnya. Pertama, dikatakan, silakan buka halaman 58 tuh. Mereka bilang, dalam sistem tata negara yang diatur di dalam UUD 45, peraturan pokok yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan badan dan alat kelengkapan negara termasuk para pejabat yang mendudukinya. Kritik saya adalah, Mahkamah Agung itu secara konstitusional tugasnya adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kalau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu tugasnya Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi dengan mengacu di sini Mahkamah Agung mengacu pada apa yang seharusnya dipertimbangkan atau acuan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ini sudah keluar dari tugas konstitusional yang harusnya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Nah, lagi pula biasanya ya kan ini kita bicara logika hukum ya, yang termohon dalam hal ini KPU dan yang sedang dimohonkan kan untuk diuji tadi atau misalnya sudah diuji adalah peraturan KPU. Itu KPU memang tugasnya fokus pada pelaksanaan pemilu sehingga dia memang punya kecenderungan selalu begini, bahkan untuk penetapan pasangan capres, cawapres, dan sebagainya, yang juga ada batasan umur, makanya waktu itu pernah kita ributkan terkait dengan putusan 90 dari Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran bisa maju menjadi calon wakil presiden dan sekarang sudah menjadi wakil presiden terpilih. Itu KPU akan selalu memulai perhitungan dari saat pendaftaran ataupun penetapan pasangan calon. Jadi maksud saya tadi secara terminologi hukumnya penetapan pasangan calon, tapi dia akan mulai dari keseluruhan proses pendaftaran. Dia nggak akan menghitung memang pas pelantikan, karena kan ini KPU. Bahkan yang melantik nanti bukan KPU, yang melantik kalau untuk para kepala daerah itu adalah presiden. Ini adalah kritik utama saya untuk mempertimbangkan bahwa memang yang dipersoalkan di sini adalah proses pemilihannya. Di sini memang tentu saja sebuah peraturan KPU tidak berpikir jauh ke depan sampai proses pelantikan. Jadi tidak wajar penalaran hukumnya. Yang kedua adalah, silakan lihat halaman 59, dikatakan oleh Mahkamah Agung, membatasi sejak pendaftaran hanya akan menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang 10 2016 dari sisi termohon. Ya tentu saja karena ini memang peraturan KPU selaku penyelenggara pemilihan dan tidak menggambarkan original intent Undang-Undang 10 2016 untuk mengakomodasi anak muda. Mereka menyimpulkan itu dari mana? Apakah hanya dengan meletakkan 30 dan 25 titik ya, tidak ada, memang tidak memberikan batasan Undang-Undang 10 2016 itu, maka ini bisa dibaca sebagai original intent untuk anak muda. Dan kritik logika berikutnya adalah kalau persoalannya di anak muda atau tidak muda, apakah dengan memberikan pembedaan antara sejak penetapan pasangan calon ke pelantikan, perbedaannya signifikan sehingga membuat seorang yang tadinya mungkin dikategorikan sebagai anak muda menjadi tidak anak muda lagi. Karena dalam kasus yang sekarang saja bedanya itu kurang lebih 3 bulan. Dalam pemilihan lain juga lazimnya begitu. Nah, jadi
Itu dua kritik terhadap penalaran hukumnya. Nah, kalau sekarang banyak sekali orang yang sudah mengaitkan ini semua dengan keinginan adik dari Gibran, Kaesang, yang memang baru akan berumur 30 pada, ini catatan saya dari media ya, 25 Desember 2024, tentu anggapan seperti itu tidak salah. Karena satu, kita memang lazim untuk melihat pola yang sudah terjadi. Dan pola oleh keluarga ini kan sudah kelihatan waktu Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Paman Anwar Usman membuat pasal berubah persis polanya, cuma beda institusinya, satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung. Itu pola itu sudah dilakukan dan sukses. Jadi pola itu bisa jadi salah satu alasan kenapa tentu saja publik boleh menduga bahwa ini adalah sebuah modus operandi. Kemudian yang kedua juga pemohonnya, walaupun yang kemarin itu di MK pemohonnya Almas Sakibiru yang putusan 90, tapi Partai Garuda waktu itu juga bersama PSI dan bersama Kepala Daerah Muda sebenarnya ikut mengajukan juga pasal yang sama, cuma ditolak. Kemudian yang ketiga tentu saja juga pemberitaan bahwa memang Kaesang ataupun anggota keluarga lainnya yang berusia muda memang tengah digadang-gadang oleh beberapa partai politik untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Itu, jadi jangan salahkan publik kalau mulai berpikir ada pola yang kelihatan di sini, karena memang itu yang sudah terjadi. Tapi saya nggak berhenti di dugaan pola dan lain sebagainya. Tadi juga saya sudah memberikan kritik saya terhadap penalaran hukum hakim Mahkamah Agung yang menurut saya tidak wajar. Halo Pak Jokowi, saya dulu sering atau bahkan hampir tiap hari guys ya, saya membuatkan video-video yang membanggakan, memuji ataupun memperlihatkan keberhasilan-keberhasilan dari Pak Jokowi. Bahkan ketika ada musuh-musuh dari Pak Jokowi yang bersuara keras terhadap Pak Jokowi, maka saya akan tampil untuk mengkanter atau menghantam balik orang tersebut ya. Tetapi kini semakin kesini guys ya, terus terang saya melihat ada hal-hal yang kurang beres yang terjadi, situasi yang terjadi di negeri kita ya, terutama korupsi yang sangat gila-gilaan ya, dan nepotisme yang juga semakin gila-gilaan ya. Coba kita lihat di berbagai lini atau posisi pemerintahan ya, keluarga dari Pak Jokowi hampir semuanya ikut atau mau mengambil bagian dan sebenarnya tidak punya kompetensi di situ ya, tidak punya atau belum mempunyai kemampuan di situ, tetapi ya dipaksakan untuk bisa mendapatkan peluang ya, secara undang-undang walaupun tidak dimungkinkan tetapi dibuat untuk dimungkinkan ya. Nah guys, selanjutnya saya juga bangga berterima kasih ada anak-anak muda yang mau berpikir kritis, mau menyampaikan hal-hal yang seperti ini, speak up ya, meskipun belum tentu suara kita ini mau didengar oleh pemerintah atau orang-orang yang duduk di atas sana guys ya, tetapi paling tidak minimal kita mau untuk bersuara ya, kita mau berpikir kritis dan mau menyampaikan itu ya. Oke guys, harapan saya bahwa semakin banyak nih anak-anak muda yang mau bersuara, berpikir kritis, melihat situasi yang tidak baik-baik saja yang terjadi di negeri kita, tetapi mereka peduli dan mau bersuara. Oke, itu saja yang bisa saya reaksi di sini guys ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini bukan kita membenci pemerintah, ini bukan kita mau memusuhi terhadap pemerintahan kita, bukan guys, tapi ini semua adalah bagian dari kita ingin negeri kita aman, damai, selamat, rakyatnya sejahtera. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.